kalau masa lalu itu berupa kegagalan kita, kebobrokan kita, kejahatan kita, kekelaman kita, ya, sesuatu yang tidak baik, maka masa lalu itu sisinya akan menuduh dan sifatnya memalukan. Ada 3 oknum yang paling sering menuduh kita. Yang pasti bukan Tuhan. Judul daripada firman Tuhan pagi hari ini saya pakai judul Christ won we win. Kristus telah menang, makanya kita menang, kira-kira gitu. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah bus dengan di body bus itu ada sebuah iklan. Ya, tulisannya adalah telur dan bacon sarapan terbaik di Bali by Livingstone. Ya, bacon, egg and bacon, the best breakfast in Bali by Livingstone. Dan bus ini jalan kemana-mana bawa iklan itu dan kemudian lewat di sebuah tempat yang ada peternakannya. Dan di situ ada ayam dan babi. Dan ayam senggol babinya, dia bilang, lihat kita terkenal banget. Tuh lihat telur sama bacon. Saudara tahu bacon ya? Hah? Gak tahu? Saya cari kemarin bacon, bahasa Indonesianya apa gak ada, namanya bacon juga. Jadi bacon itu yang produk dari daging babi. Kita terkenal, telur dan bacon, sarapan terbaik di Bali katanya. Si babi bilang, iya, kamu pasti tertarik sama iklan itu. Iya dong, kemana-mana bus ini jalan. Kita berdua terkenal karena ada telur dan daging babi. Si babi bilang, lu enak. Lu cuma kontribusi telur. Saya bukan kontribusi. Saya harus mati supaya bisa jadi bacon. Tahukah Bapak Ibu, Yesus Kristus tidak pernah tertarik berkontribusi dalam kehidupan kita. Dia melakukan yang namanya substitusi. Dia gantikan kita. Dia mengorbankan dirinya untuk gantikan tempat kita. Sehingga Saint Augustine dia berkata seperti ini, Christ is not valued at all unless he is valued above all. Christ is not Lord at all unless he is Lord of all. Kira-kira artinya apa Bapak Ibu? Terjemahannya, bersatu kita teguh. Ngaco. Ya, Kristus tidak berharga sama sekali terkecuali dia dihargai di atas segalanya. Kristus bukanlah Tuhan sama sekali terkecuali dia adalah Tuhan atas segalanya. Dia berharga atas segalanya dan dia Tuhan atas segalanya. Atas segalanya apa ini? Ya, seberapa besar dia berharga dan atas segalanya yang apa. Nah, mari saya mau tunjukkan sebuah ayat di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 8, sebuah biografi mungkin bisa dikatakan begitu oleh rasul yang sangat terkenal, Rasul Paulus. Dia berkata seperti ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara bisa lihat dalam beberapa ayat ini Paulus menaruh Tuhan di atas segalanya dan dia Tuhan dan berharga di atas segalanya juga. Saya disunat waktu berumur seminggu. Saya keturunan Israel dari suku Benyamin. Nah, suku Benyamin ini suku raja, bangsawan. Kalau tidak salah Raja Saul itu dari suku Benyamin. Jadi kira-kira Rasul Paulus ini darah biru saudara. Jadi kalau dibeleh darahnya keluarnya biru gitu. Dia ningrat, ya, Ibrani murni. Bukan separoh-separoh. Kalau jus jeruk ini nggak campur air. Ya, jeruk murni. Karena orang tua saya keduanya Ibrani. Nah, di sini juga bisa ditambahkan mereka juga mempunyai kewarganegaraan Romawi. Yang saat itu susah untuk didapatkan. Ya, jadi kelasnya sudah secara Yahudi kelas atas, secara kependudukan kelas atas juga. Karena warga negaranya
Romawi. Saya juga anggota kelompok Farisi. Saya cari beberapa literatur kelompok Farisi yang bukan yang kelas bawah juga. Ini kelas aliran keras. Nah, kalau zaman sekarang mungkin yang ekstrim apa tuh namanya? Yang fanatik. Ya. Sehingga jelas, ya betul memang jelas. Bahwa saya sangat menaati semua hukum Taurat. Saya rasa Paulus kasih tahu kalimat ini bukan dia mengada-ngada, tapi ini kenyataan seperti itu. Bahwa dia sangat menaati semua hukum Taurat. Ayat 6. Saya pun begitu semangat berjuang mempertahankan agama Yahudi sehingga pernah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini Paulus masukin dalam biografinya dia. Pada waktu itu semua orang Yahudi bersaksi. Jadi tadi yang saya katakan dia tidak mengada-ngada karena ada saksinya, ada saksi mata melihat bahwa kehidupan Rasul Paulus itu memang benar-benar aliran keras. Ya, tidak miring kanan dan miring kiri, lurus, sangat menaati hukum Taurat. Bahwa saya hidup benar dan tanpa noda. Wow. Jadi kalau Rasul Paulus hadir dalam ruangan ini, dia mungkin satu-satunya yang pantas untuk berdiri di depan sini karena tanpa noda. Dia bisa khotbah di sini karena kita semua punya bercak-bercak noda gagal dalam melakukan hukum Taurat. Memang dulu, ayat 7, saya bangga. Jadi Paulus ini bangga dulu. Dan merasa beruntung karena semuanya itu, yaitu apa? Ayat 5 dan 6. Masa lalunya dia. Tetapi sekarang saya menganggap, ya Paulus menganggap, bahasa Inggris bilang consider, memperhitungkan semua hal itu tidak berguna. Karena sekarang saya hanya bangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan. Ayat 8, bukan hanya itu, saya bahkan menganggap segala sesuatu, ya ada kata menganggap lagi yang kedua di sini, tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu mengenal penguasa kita Yesus Kristus, Kristus Yesus. Dan ini ayat yang tadi quote daripada Saint Augustinus, bahwa dia menempatkan Kristus di atas segalanya. Kristus sangat berharga di atas segala yang lain. Karena Kristus semua dulu yang mana? Masa lalunya dia. Pencapaiannya, apa yang dia lakukan. Yang dia banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya. Dan sama saja dengan apa? Sampah. Dia pakai sebuah kata yang sangat ekstrim di situ. Sampah. Semua pencapaian, karir, jati diri, semua yang dia lakukan, pengalamannya, pengetahuannya dianggap sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Ada sebuah kutipan juga bilang begini, every saint has past and every sinner has future. Setiap orang kudus punya masa lalu. Dan setiap orang yang berdosa punya masa depan. Ayat 7 dan 8 kalau saudara perhatikan baik, Paulus memakai kata menganggap atau dalam bahasa Inggris bilang consider, memperhitungkan. Artinya waktu Paulus berjumpa dengan Kristus dia bertobat dan dia mengalami pengalaman ilahi itu. Paulus tidak amnesia atau lupa terhadap masa lalunya. Setuju? Benar gak sih? Waktu saudara bertobat, saudara lahir baru, saudara dan saya tidak amnesia. Tidak lupa ingatan terhadap masa lalu kita. Masih ada di sini, makanya Paulus masih bisa cerita bahwa masa lalunya dia adalah dia orang Ibrani asli, dia ningrat, ya bahkan yang tidak baik itu dia menganiaya jemaat, dia juga ceritakan di situ. Dia tidak mengalami amnesia. Jadi kita harus paham betul bahwa ketika kita bertobat, lahir baru, terima Kristus, Tuhan tidak hapus, tidak delete masa lalu yang ada di dalam ingatan saudara. Setuju? Setuju? Kalau sampai dia lakukan itu berbahaya. Karena begitu saudara lahir baru, amin. Dan saudara akan tanya kepada orang lain, gua namanya siapa? Saya namanya siapa? Saudara paham maksud saya? Dia tidak hilangkan itu. Oke? Jadi masa lalu tetap ada. Namun yang terjadi adalah ini. Paulus tidak bangga
Paulus tidak apalagi itu berfokus dan menyanjung-nyanjung masa lalunya. Karena dia sudah menemukan masa depannya yang baru. Oke, masa lalu memiliki dua sisi. Kita semua pasti ngalamin ini. Masa lalu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, kalau masa lalu itu berupa kegagalan kita, kebobrokan kita, kejahatan kita, kekelaman kita, ya, sesuatu yang tidak baik, maka masa lalu itu sisinya akan menuduh dan sifatnya memalukan. Setuju? Dan jarang sekali orang mau bersaksi tentang itu. Halo, Riverside. Betul? Kita tutupin, kita sembunyikan karena malu, Pak. Ya, dan sifatnya menuduh kita. Sisi yang kedua, ya, jadi masa lalu itu bukan hanya yang jelek-jelek seperti itu, yang gagal, bobrok, kelam. Tapi ada juga masa lalu punya sisi yang lain, sukses kita, berhasil kita, ya, jati diri kita yang dulu seperti yang tadi Rasul Paulus katakan, dia adalah Ibrani asli, dia ningrat, dia pernah sekolah di sekolah terbaik, yang gurunya katanya itu guru the best, Rabbi Gamaliel. Nggak tahu uang sekolahnya berapa, pasti mahal, ya. Jadi itu sisi yang lain dari masa lalu Rasul Paulus yang sifatnya itu membanggakan. Bikin proud, bikin bangga. Nah, ada orang termasuk saya dan saudara juga ngalamin seperti itu. Bahwa masa lalu kita, titel kita, pencapaian kita, keberhasilan kita di masa lalu, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, itu bisa juga menjadi sebuah kebanggaan kita. Dan saudara harus tahu dua sisi ini membuat kita sama-sama tidak move on. Saya ulangi, dua sisi ini yang membanggakan dan memalukan, dua-duanya bikin kita gak bisa move on. Kalau yang gagal udah pasti, setuju? Orang yang gagal di masa lalu, dia sulit move on sekarang, kenapa? Karena takut gagal lagi. Benar gak sih? Halo, yang gagal pacaran. Ada kecenderungan takut pacaran lagi karena takut gagal, takut putus. Tetapi ada satu sisi yang keberhasilan. Saudara pernah dengar istilah post power syndrome? Kira-kira itu apa? Keberhasilan, kebanggaan dia di masa lalu, dia bawa terus sampai sekarang, dia gak bisa maju-maju. Dia gak bisa move on karena dia tinggal cerita terus yang masa lalu yang dia banggakan masa lalunya. Mau orang kantoran, orang di pemerintahan, maupun hamba Tuhan juga ada di sini. Berapa banyak saudara pernah dengar hamba Tuhan ceritanya masa lalu terus. Apa yang dia lakukan dengan gerejanya, dengan pelayanannya. Pak, ini sudah 2023, Bapak ceritanya 2003 terus. Atau tahun 93 terus. Ya, ayo Pak move on. Jadi masa lalu yang mencengkram kita, membuat kita tidak bisa move on. Baik itu sisi kelam, maupun yang sisi yang saudara bilang baiknya itu yang kebanggaan. Nah, bagaimana Tuhan melihat hal ini? Kita lihat sekarang di dalam Yesaya 43 ayat 25. Ini ayat yang baik sekali mengenai salah satu sifat atau karakter Tuhan. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Namun aku Allah yang menghapus dosamu, aku mengampuni engkau karena begitulah sifatku. Wow. Saudara, kita mesti bersyukur. Tuhan mengampuni, menghapus dosa kita berdasarkan karakternya. Setuju? Bukan berdasarkan perasaannya. Nah, kalau kita maafin orang berdasarkan mood. Halo, pura-pura gak tahu lagi nih. Benar gak? Kalau moodnya lagi bagus, lu mau bikin apa gak apa-apa, gua maafin. Tapi kalau tanggal tua, ya belum gajian, hati-hati. Hati-hati. Senggol gua bacok. Ya, karena kita berdasarkan mood, tetapi Tuhan mengampuni kita, memaafkan kita, menghapus dosa kita. Begitulah sifatku. Orang Kristen berdasarkan mood. Aku tidak mengingat dosamu, itu yang saya warnain. Kabar baik.
Bukan Tuhan juga amnesia, tapi dia tidak mau mengingat-ingat dosa kita. Dulu saya pernah lihat sebuah karikatur ilustrasi mengenai hal ini. Dibilang Tuhan buang semua dosa kita ke tubir laut yang dalam. Setuju? Dan dia taruh sebuah sign yang besar di sana, dia tancapin. Jangan pernah pancing di sini. Karena kenapa? Dia sendiri, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Saudara masih ingat cerita waktu setelah Yesus bangkit dan Yesus di tepi danau, dia buat sarapan untuk para murid. Dan Petrus dan teman-teman lagi cari ikan di danau Galilea itu. Saudara pernah ingat cerita itu? Hari itu Petrus mungkin cari ikan dengan sebuah beban hati yang sangat berat. Karena dia mempunyai masa lalu yang tidak baik. Dia baru saja menyangkal Yesus. Ya kan? Petrus. Dia sangkal Yesus. Dan dia mungkin hari itu dia jala ikan dengan hati yang tertuduh. Waduh, murid macam apa? Nyangkal gurunya, nyangkal Tuhannya. Dan Yesus di pinggir pantai panggil. Hey, come on. Ada breakfast. Yang pasti bukan bacon and egg. Alkitab mencatat dia sudah bakar ikan di situ. Ada di dalam Alkitab bakar ikan. Dan Petrus orang pertama yang lompat turun di air. Dia berenang dan dia datang. Pikiran Petrus mungkin sama seperti kita. Mati gua. Betul? Mati nih. Ini dia mau bikin hitung-hitungan. Dan dia datang di depan Yesus. Dia gak tahu mau ngomong apa. Mau minta maaf juga. Kata maaf sudah mungkin tidak berarti, menyangkal sudah berkhianat ini. Ini berkhianat saudara. Dan saudara baca dalam Injil Yohanes itu. Tidak ada kata yang Yesus keluarkan dari mulutnya yang ungkit-ungkit. Lu masih ingat gak waktu di api unggun? How many times you deny me? Ada saudara temukan? Ada? Atau dia pakai ilustrasi yang lain. Dia mungkin pakai bahasa halus. Dia gak langsung to the point. Biasanya kalau kita mau sindir orang kan gak to the point. Kau masih ingat gak? Itu tuh yang di depan api unggun. Waktu ayam berkokok kamu ingat gak apa? Apa yang terjadi waktu ayam berkokok? Yesus sama sekali tidak mengungkit. Karena itu datang dari karakternya. Yang Yesus lakukan adalah dia cuma tanya. Apakah engkau mengasihi aku? Ada 3 oknum yang paling sering menuduh kita. Yang pasti bukan Tuhan. Oke? Ada 3 oknum yang paling sering menuduh saudara dan saya. Oknum yang pertama yaitu diri kita sendiri. Betul gak? Yaitu hati nurani. Contoh. Udah mau ke gereja. Ya, di rumah lagi siap-siap. Berantem. Berantem sama anak atau berantem sama pasangan, sama istri atau sama suami. Wah rame keluar kata-kata kebun bunga, kebun binatang, kebun sayur semuanya keluar ya kan. Udah. Saya mau tanya waktu saudara masuk di sini. Pas nyanyi you are holy, holy. Saudara mulutnya holy, di sini bunyinya apa? Di hatinya bunyinya apa Bapak Ibu yang pengalaman? Hah? Munafik loh. Bener gak sih? Saya mau samakan pengalaman dulu, mungkin saya beda ya. Sama gak sih? Sama ya? Pura-pura lu. Alah model begini holy-holy apaan? Ya kan sudahlah pokoknya itu. Kita tertuduh banget. Betul? Even kita sudah datang, kita sudah minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun itu Tuhan. Aduh ini mulut nih kelepasan ngomong tadi kepleset dan segala macam. Tapi di sini nih ya bunyi terus alarm itu. Bahkan kadang-kadang kita tengking lagi. Padahal saudara tengking diri sendiri. Kita tengking dalam nama Yesus. Tapi itu adalah hati nurani saudara yang bunyi. Nah apa kata Alkitab mengenai tuduhan yang datang dari hati kita? Nggak bisa ditengking saudara. Enggak. Alkitab bilang begini dalam 1 Yohanes 3 ayat 19-20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran.
demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Menenangkan hati kita loh. Sebab jika kita dituduh olehnya, siapa yang tuduh nih? Allah atau hati? Hati, ya. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21 bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian. Untuk apa? Mendekati Allah. Dikatakan di sini bahwa betul hati saudara bisa menuduh saudara. Bisa teror saudara. Tetapi dia kasih sebuah kabar baik di sini. Allah lebih besar daripada hati kita. Amin. Dia lebih besar dan dia tahu daripada apa yang saudara dan saya tahu. Sehingga kalau saudara dituduh oleh hati nurani saudara, saudara mesti ingetin diri saudara mengenai sifat Allah ini. Dulu saya paling sering ya, kalau sudah mulai dituduh hati nurani saya punya gambaran ini seringkali muncul. Kayak Tuhan itu ampuni dosa kita di kertas, terus dia tip X. Ya toh? Nanti kalau kita salah lagi, terus dia angkat kertas itu dilihat di lampu. Nah tuh kan masih ada tuh. Ah, kamu pernah berbohong. Tuh lihat tuh. Saudara paham maksud saya? Tuh ya, bilang katanya harga modal. Ya padahal masih untung. Ah tuh yang berdagang tuh. Saudara paham maksud saya? Jadi seperti dia tipex terus dia bisa lihat kembali. Dan hati nurani kita tuh macam-macam, bisa kasih proyeksikan gambaran macam-macam tentang Tuhan untuk menuduh kita bahwa kita belum selesai, kita belum diampuni, kita nggak dikasih. Saudara pernah bayangin dengan dosa yang saudara lakukan mungkin sudah 2335 kali berulang-ulang dosa yang sama. Itu sangat menuduh sekali. Bukan artinya saya mau suruh saudara tetap berbuat dosa dan minta ampun, karena Tuhan murah hati dan Tuhan maha pengampun. Every sin has consequence. Setuju? Pasti ada punya konsekuensi. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara bahwa kalau hati nurani saudara menuduh saudara, meneror saudara sampai saudara nggak bisa merdeka, saudara nggak bebas. Mungkin saudara perlu mengingatkan diri saudara tentang ayat ini. Bahwa Tuhan lebih besar daripada hati kita. Mengapa jemaat waktu present worship tidak bisa lega, tidak bisa free, tidak bisa merdeka sehingga WL harus pompa di depan sini, suruh loncat, tepuk tangan, goyang kiri, goyang kanan. Mungkin hati kita belum bebas karena masih ada penuduhan di dalam. Hei, ada amin gak sih? Setuju? Karena mungkin kita pikir, saya gak layak, saya gak beres, saya gak benar. Ya, saya ulang-ulang terus kesalahan saya dan kita dituduh terus oleh hati nurani kita. Itu oknum yang pertama. Adalah diri saudara sendiri. Dan ini membuat kita gak pede. Setuju gak? Saudara gak percaya diri. Waktu saudara melayani Tuhan, hati nurani saudara bunyi, saudara pasti merasa saudara gak pantas. Mengapa banyak orang diajak pelayanan terus mundur dan kemudian beralasan? Salah satunya alasan ini. Karena dia merasa belum layak, belum pantas. Kita semua sebenarnya belum pantas. Kita dipantaskan oleh Tuhan. Setuju? Kita semua gak layak tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah orang lain. Nah, orang lain punya andil untuk menuduh kita. Sebuah contoh di dalam cerita Alkitab mengenai Ayub. Waktu Tuhan menguji Ayub, saudara tahu kan ceritanya? Tuhan yang menguji Ayub, Ayub habis-habisan. Harta habis, keluarga habis, anak habis, istri minta cerai, kesehatan habis. Betul? Ayub ada di bottom paling dasar. Dan teman-temannya datang. Yang Ayub pikir teman-temannya ini akan memberikan encouragement. Memberikan semangat. Memberikan dorongan. Memberikan penguatan. Tahu-taunya tiga dari 4 temannya isinya sama. Mereka mendakwa. Menuduh Ayub. Lu ada dosa. Udah bayar perpuluhan belum?
Doanya belum nyampe 8 jam nih, makanya begini nih. Lupa baca Alkitab kan? Dan kita di saat ini juga melakukan yang sama kalau ada orang yang ketimpa musibah atau mengalami sesuatu hal yang kurang baik. Bagaimana nasihat yang saudara berikan buat dia? Sebagai seorang teman. Pasti saudara mulai dari sisi agamawi dulu. Sering puasa enggak? Enggak ikut doa puasa hari Sabtunya, makanya. Kena petaka kan? Persembahan bener enggak kasihnya? Mau kayak Anania Safira mau? Ya kan? Saudara paham maksud saya? Kita orang Kristen, orang beragama tuh kalau gitu ada orang kena musibah, orang kena kecelakaan, mengalami sesuatu yang buruk. Kita langsung cepat sekali datang dari sisi yang pendakwaan, penuduhan. Kita mulai utak-atik agamawinya dia. Sudah ini belum, sudah itu belum. Rajin ke gereja enggak? Hari Minggu. Kamu sebulan berapa kali? Cuma 2 kali, belum sampai kuotanya tuh. Sudah paham maksud saya? Gembala Komsel. Jangan pakai pendekatan ini untuk besuk jemaat Komsel yang lagi punya masalah atau musibah. Jangan cepat-cepat langsung membuat penuduhan, pendakwaan, ada dosa. Ayub sengaja diuji oleh Tuhan. Setuju? Karena di dalam Ayub pasal 1 di situ dikatakan Ayub orang yang paling saleh. Tapi teman-temannya kurang ajar nih. Makanya ayat ini biasa sering dipakai. Choose wisely your friends. Pilih temanmu dengan bijak. Karena tidak semua teman kita mulutnya baik. Betul? Ya. Jadi oknum yang kedua adalah sesama kita. Mari kita menjadi teman bagi orang percaya yang lain. Bukan yang seperti ini. Amin. Kalau saudara mau tegur, saudara tegur kesalahannya. Tapi jangan seperti 3 orang teman daripada Ayub mengutak-atik sesuatu yang tidak ada urusan dengan diri mereka. Itu urusannya Tuhan. Dan yang terakhir adalah iblis. Dalangnya. Oke, ini dalangnya. Tahukah saudara dalam Alkitab, iblis itu punya 2 profesi yang Tuhan pernah katakan atau tampilkan di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam kitab kitab Wahyu, Tuhan katakan di sini profesi daripada iblis. Wahyu 12 ayat 10, aku mendengar suara nyaring dari surga, sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah. Siapa? Pendakwa. Nah, kata pendakwa itu artinya profesi. Ya, itu profesi, itu kerjaannya. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Jadi dia buka praktek siang dan malam. Oke? Jadi kita gak usah heran. Kalau kita didakwa, kita dituduh terus, memang kerjanya itu. Dia pendakwa, accuser dalam bahasa Inggrisnya. Di hadapan Allah kita. Profesi yang lain, Yesus pernah bilang buat para murid, iblis itu adalah pendusta. Nah itu profesi juga. Pendusta dan pendakwa cocok. Dia mendakwa kita lewat dustanya. Dia menuduh kita lewat kebohongannya. Oke, jadi iblis, oknum ketiga ini yang paling sering mendakwa orang percaya. Menuduh kita, mendakwa kita. Untuk kesalahan-kesalahan yang lalu, tidak mungkin yang akan datang, enggak. Dia selalu menuduh atau mendakwa dengan kesalahan di masa lalu. Sebuah ayat lagi. Sakaria 3, itu tadi perjanjian baru, ini sekarang perjanjian lama. Mengenai profesi daripada iblis sebagai pendakwa. Sakaria 3 ayat 1, saudara perhatikan baik. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar, ini penglihatan yang dilihat oleh Sakaria.
Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di mana? Sebelah kanan. Untuk apa? Dakwa dia. Tuduh terus. Nah, saya nggak kasih semua ayat 2, 3, 4, 5, saya cerita buat saudara. Karena saat itu si imam besar Yosua, dia di hadapan malaikat Tuhan memakai baju yang kotor, yang rusak, yang tidak baik. Kotor banget. Sehingga iblis mendakwa imam besar Yosua ini, dia tidak pantas ada di sini. Dia tidak layak ada di sini. Bukankah itu hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita, betul? Berapa banyak saudara waktu datang kepada Tuhan, dalam berdoa, dalam ibadah, ada bunyi suara seperti itu. Gak pantas, gak layak. Akhirnya kita datang dengan ketakutan. Kita datang dengan seperti maling gitu, diam-diam takut. Tidak dengan bangga bahwa kita sudah ditebus. Karena ada ini, dia tuduh kita terus. Dan kemudian malaikat Tuhan ganti baju imam besar Yosua dan dikasih serban di kepalanya yang menuliskan tahir, dikuduskan, disucikan, tahir. Baru kemudian ayat 8 ini muncul. Malaikat Tuhan itu berkata kepada imam besar Yosua begini. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu apa? Lambang. Oh, ternyata penglihatan ini mau bercerita tentang sesuatu yang sebenarnya. Imam besar Yosua hanyalah sebuah lambang. Titik. Sebab sesungguhnya Tuhan bilang, aku akan mendatangkan hambaku, yaitu Sang Tunas. Jadi imam besar Yosua dipakai sebagai sebuah lambang saja terhadap apa yang akan datang kelak, yang jauh lebih sempurna daripada imam besar Yosua. Yaitu yang disebut Sang Tunas. Menurut saudara siapa kira-kira? Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1 saya bacakan dulu ya. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Dalam bahasa Inggrisnya dibilang condemnation atau verdict. Dakwaan. Tuduhan. Nah, kita harus tahu, tuduhan ini bukan datang dari Tuhan. Amin. Dari 3 oknum yang tadi. Diri kita sendiri, ataupun orang lain, ataupun si jahat, si iblis. Accuser. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini kata yang sangat baik sekali. Kalau di dalam Kristus Yesus berarti yang terlihat siapa? Yesus. Amin. Saya di dalam air, berarti yang terlihat adalah air di dalam Kristus Yesus. Kita tidak ada lagi dakwaan. Baru kita lanjutkan dengan ayat 34. Kalau tadi imam besar Yosua berdiri sebagai imam tetapi bajunya compang-camping penuh kotoran. Dia tidak berhasil jadi imam di situ. Dia sendiri didakwa oleh iblis. Ayat 34. Imam yang sempurna datang. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi apa Bapak Ibu? Pembela bagi kita. Maka klop sifat Tuhan tadi. Dia mengampuni kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Tapi kemudian juga dia jadi pembela kita. Apa fungsi daripada pembela? Gampang. Mematahkan semua dakwaan. Benar gak sih? Paham saudara? Pembela ini bukan seperti waktu kita kecil berantem sama teman terus datang. Ini teman gua nih, teman gua, lu jangan campur. Bukan. Ini mematahkan semua dakwaan. Tuduhan-tuduhan palsu terhadap orang yang sudah dibenarkan. Orang yang sudah disucikan, orang yang sudah dikuduskan. Dan dia menjadi pembela kita bukan sesekali, 1 hari, 2 hari. Siang dan malam. Supaya dia bisa counter attack dakwaan iblis siang dan malam buat saudara. Amin. Amin Riverside.
Jadi siang dan malam Yesus jadi pembela buat kita. Ini pernah dikhotbahkan oleh Pastor Anthony waktu Paskah kemarin. Dia bersyafaat untuk kita. Dia memastikan bahwa hati saudara tidak dituduh lagi. Tidak didakwa lagi oleh siapapun, oleh diri sendiri, oleh orang lain, dan oleh si jahat terutama. Dan dia jadi pembela buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Aplikasinya sebagai orang percaya supaya tuduhan itu tidak ada dalam hati kita. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 9, 1, 2, 3. Sebaliknya, bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janjinya, Allah Maha Adil dan Setia, Ia pasti mengampuni kita dan membersihkan kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Saudara baca baik-baik di sini. Hanya satu part bagian yang harus kita lakukan. Cuma satu aja. Mengakui. Setuju? Amin Riverside? Mengakui part bagiannya Tuhan adalah mengampuni, membersihkan sesuai dengan janjinya. Janji yang mana? Tadi Yesaya 43. Aku akan mengampuni engkau sesuai dengan sifatku dan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Satu saat ada 2 orang beradik kakak di dalam satu rumah yang adik lagi main bola di dalam rumah. Ini cerita klasik. Dia main bola saking semangatnya, dia tendang terlalu kencang, kena vas bunga mamanya yang dari zaman dinasti Ming. Ceder, prang, pecah. Waduh, dia lihat, mateng. Ini vas bunga kesayangan mama, pecah. Kemudian dia diam-diam, dia ambil sapu, dia bersihkan, dia kumpulin, dia masukin di tas kresek. Kakaknya lihat. Dek, apaan tuh? Enggak, ini enggak. Kakaknya, oh vas bunga mama pecah. Dia sembunyiin pecahan-pecahan itu, dia umpetin. Besok begitu mau ke sekolah, mamanya kasih uang jajan, masing-masing dapat uang jajan. Begitu si bungsu mau keluar dari pintu rumah, kakaknya udah tunggu depan pintu rumah. Vas bunga. Maksudnya? Vas bunga pecah kemarin. Terus? Bagi uang jajan gak? Kalau enggak, aku lapor mama. Kakak jangan gitu. Vas bunga. Dia kasih. Bagi uang jajan 50.000, 20.000 kasih kakak. Besoknya lagi mau pergi sekolah, bagi uang jajan. Kakaknya udah tunggu depan pintu. Begitu adanya mau keluar, vas bunga. Itu tukang palak nih saudara. Kakak jangan begitu. Lapor mama. Iya kak, dia kasih 20. Enggak, hari ini pajak naik. 30.000. Aduh 30.000 udah. Jajan cuma 20.000. Hari ketiga, dia berdiri lagi di tempat yang sama. Adiknya lewat. Iya kak 30.000. Enggak, hari ini 40.000. Habis dong lama-lama uang jajan saya. Adiknya gak tahan. Dia pulang sekolah. Datang ke mamanya lagi di dapur. Mak, saya mau buat confession. Apaan? Kemarin 3 hari lalu saya main bola, saya tendang mama punya vas bunga. Prak, pecah ma, aku simpan di dalam tas plastik. Mamanya bilang apa? Iya, mama udah tahu. Loh iya dong, pasti mama tahu. Karena vas bunga kesayangan mama kalau udah hilang di situ kan berarti apa? Mama udah tahu. Ade minta maaf ya. Mama udah maafin. Kalau mama gak maafin sudah dari hari pertama mama udah jewer, uang jajan udah pasti gak ada. Mama udah maafin. Beneran. Besok pergi sekolah, uang jajan dibagi. Seperti biasa, accuser. Tunggu di depan. Begitu dia mau lewat, vas bunga. Tahu gak adiknya jawab apa? Pret. Hah? Lapor mama.
Lapor. Gua gak takut. Lapor mama nih, lapor. Kakaknya bingung. Hah, baru kali ini lu mau coba. Datang ke mamanya. Ma, udah tahu belum? Ada pecahin vas bunga mama. Udah tahu, mama udah maafin. Sudah maafin, udah. Kakaknya bingung. Mau ambil uang lagi nggak bisa. Saudara paham maksud cerita ini? Kalau pembela, makanya Paulus begini, kalau Tuhan ada di sisi kita, siapa lawan kita? Bukan mertua saudara, bukan. Bukan. Pendakwa itu, dia tidak akan punya peluru lagi. Kenapa? Karena Tuhan ada di sisi kita. Ada amin Riverside? Iblis membangkitkan masa lalu untuk menguburkan masa depan. Tuhan menguburkan masa lalu untuk membangkitkan masa depan. Pertanyaan, masa depan saudara sekarang apa? Atau siapa? Namanya Kristus. Amin. Masa depan kita adalah Kristus. Karena dibilang siapa di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi tuduhan, condemnation, dakwaan. Masa depan saudara adalah Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara. Thank you.